Hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Padahal permasalahan sepele, permasalahan itu hanya permasalahan masalah kampus. Kenapa harus merembet ke hal-hal yang tidak perlu? Sakno ere Alvin Lim. Gak ono udan, gak ono angin jebur got. Waduh Lim. Sakno kone ku Lim. Dari apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya nggak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia. Namanya juga habis cuci darah, pasti ada halu-halunya sedikit, kita maklumin aja. Supakai, maksud lu apa? Ngomong Tenopi jual diri lah, jual anak lah, jual inilah. Lu seorang laki-laki, lu seorang bapak. Kalau anak lu digitukan, gimana perasaan lu? Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita akan membahas seputar kisruh uang donasi Agus Salim. Dan ini makin banyak ini ya video-video terbaru khususnya tentang si AL ya, yang sedang viral saat ini. Oke, tidak usah menunggu lama, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi atau apa? Nggak masalah, orang nanya kok. Ya kita tinggal kasih tahu, kalau kita nggak korupsi kenapa kita? Pinter banget ngelesnya. Ada yang lagi panik nih guys. Puter aja guys video dia yang kemarin itu. Nah, di sini dia menyatakan bahwa video yang kemarin itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Jelas-jelas di situ dengan tegas dia menyatakan pernyataan. Dan kalau pernyataan dan pertanyaan di situ beda loh intonasinya, bos. Jadi gak bisa, bos, kalau mau membodohi netizen sekarang itu pinter ngeles aslinya dia ini. Nah, ini yang saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau seseorang siapapun itu ya, kalau menyatakan sudah kamu menyebutkan kamu pelacur atau pemakaian narkoba, itu udah kena undang-undang ITE ya. Apalagi menyebutkan namanya langsung. Tuduhan apakah sebagai ini? Sudah langsung direct gitu, kena dia. Makanya kita hati-hati. Jadi jangan pada saat kita meluapkan emosional itu lepas kendali, sehingga orang yang kita tuju juga akan tidak menerima permasalahan itu. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana reaksinya Novi terhadap permasalahan ini. Kan kita kembali kepada objek yang dituju ini ya. Nah, saya nggak mau berpikir entah bagaimana, karena saya orangnya yang equal dan netral ya. Saya nggak akan pernah laporkan saya nggak perlu. Silakan yang menalar, yang menerima hujatan itu, apa langkah-langkah yang harus dilakukannya. Nah, cuma seperti saya katakan, setiap kita menyampaikan suatu permasalahan yang menyudutkan orang lain, harusnya berdasarkan data dan fakta. Jangan pakai katanya. Marilah sama-sama kita jadi manusia yang beradab ya. Padahal permasalahan sepele, permasalahan itu hanya permasalahan masalah kampus. Kenapa harus merembet ke hal-hal yang tidak perlu? Itu kan tidak manusiawi juga. Nah, silakan netizen itu menilai ya, ungkapan dan ucapan pantas atau tidak sebagai kita budaya bangsa Indonesia orang Timur ya. Nggak tahu kalau orang Barat, nggak ngerti saya ya. Tapi seorang Timur mempunyai etika, mempunyai sopan santun, mempunyai suatu peradaban ya. Jangan kita melanggar peradaban orang Timur. Ini kalau sudah gaya-gaya kayak gitu, waduh, orang menilainya gimana gitu. Tapi walaupun demikian, saya sampaikan kepada yang bersangkutan, objeknya yang Novi itu, silakan kamu menilai, silakan kamu lakukan langkah-langkah apa saja yang menurutmu pantas atau tidak pantas. Nah, tentunya ini pembelajaran bagi kita semua. Tapi kalau ditanyakan, kalau sudah menyebut langsung orangnya dengan pokok permasalahan menyebutkan ya, mohon maaf nih, menyebutkan pelacur, menyebutkan narkoba, ini berarti sudah menuduh seseorang langsung. Ingat undang-undang ITE, ini daerah langsung soalnya. Itu kena itu. Bener banget, Pak.
mungkin HL ini nggak inget ya kalau dia mempunyai seorang anak wanita. Nah, kemarin aja nih ya, giliran anaknya kena bully nggak terima, tapi ke orang lain nih dia menghinakan, bahkan mencaci. Hade. Ini si AL ini memang nggak tahu diri banget ya, sama kayak si Agus. Gimana guys menurut kalian? Setuju atau enggak? Sak noire Alvin Lim. Gak ono udan, gak ono angin jebur got. Waduh Lim. Sakno kene ku Lim. Namanya Alvin, mungkin Bapak juga Alvin Lim, videonya itu kalau nggak salah baru 1-2 hari ini Pak disampaikan. Oh iya. Itu keras banget tuh mengomentari. Apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya nggak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo. Gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko, itu 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin. Bilang begitu, ayo dong, malu kita tanggap itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Lihat Pak, dia udah dijatuh hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa. Ya kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja, saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi? Iya, kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu. Karena dia bilang narapidana. Nah. Namanya Alvin. Mungkin Bapak juga Alvin Lim, videonya tuh. Wah, ternyata. Jadi gitu ya guys ya. Wah, asli parah banget nih berarti. Nah, malah sekarang dia masuk ke kasusnya Agus Salim. Malah sekarang kayak gini lagi. Padahal kayaknya dulu nggak gitu ya guys dia. Nah, mungkin ya karena dia diklaim bahwa umurnya tinggal 2 tahun. Karena dia kan punya sakit gagal ginjal nih. Makanya dia kayak gini sekarang nih guys. Karena udah pasrah aja mungkin ya. Gitu kayaknya. Kayaknya loh. Itu Alvin Lim. Naga duitnya banyak loh. Ini anak Sunda Naga banyak nih duitnya nih. Scaling dong, scaling cuma 300.000 di dental. Ih, kuning amat. Malu. Ini kan konsepnya nanya, anak Sunda Naga bukan? Alvin, pengacara katanya. Pernah masuk penjara ya? Sama dong kita. Film masih ada kasus sih, belum kelar. Makanya selesai jangan kabur-kaburan, katanya anak Sunda Naga. Naga ompong. Iya 9 naganya, iya naga lah. Dia sekarang kan naga ompong. Bener anaknya bukan sih? Tahu gue, nggak meyakinkan. Soalnya bentukannya bukan kayak naga, kayak belut. Nih, anak Sunda Naga yang beda dia doang ya berarti ya. Surat terbuka buat Kokoh yang katanya masih ada keturunan 9 naga katanya. Ya kita maklumin aja lah ya. Namanya juga habis cuci darah, pasti ada halu-halunya sedikit, kita maklumin aja. Supakai, maksud lu apa? Ngomong Tenopi jual diri lah, jual anak lah, jual inilah. Lu seorang laki-laki, lu seorang bapak. Kalau anak lu digitukan gimana perasaan lu? Orang kalau udah berpenyakitan ya, mau metong, banyakin amal. Ya, banyakin kebaikan, bukan banyakin musuh. Lu udah kebanyakan musuh. Hati lu tuh udah tertutup dengan penyakit lu. Nggak boleh kayak gitu. Ini kasus ece-ece. Ini udah mau selesai. Lu bisa nggak cari kasus yang lebih besar, Supakai? Pakai otak kalau ngomong tuh. Statement lu nggak ada yang benar semua. Menyerang terus, bikin sakit hati orang. Banyak sekali yang lu laporkan. Ya, banyak sekali yang lu laporkan.
Kalau misalnya lu memang senang melapor-laporkan orang, itu nggak masalah. Tapi ingat ya, orang yang disakiti sama lu pasti berdoa sama Tuhan. Semoga lu dapat batu, kena batunya, kena ajabnya dari Tuhan. Kalau dari gue sih ya, kalau lu memang nggak tobat-tobat, ya jangan sampai lu nanti dikremasi setengah matang. Itu aja sih dari gue. Terima kasih. Mikirin lagi tuh. Kalau ngomong pakai otak, oke? Wah, super sekali ya jawaban dari si kakak ini. Ternyata sangat mewakili netizen ya. Nah ini semoga ya IAL bisa paham ya. Karena apa namanya? Yang penting Teh Novi kan gak pernah malsuin dokumen, apalagi sampai ya melakukan hal-hal yang sudah AL tuduhkan lah intinya. Dan kalau AL menanyakan tentang penghasilan Teh Novi, padahal kan Teh Novi punya, kalau nggak salah ada tiga akun YouTube nih, dan ada Facebook ya, Facebook, TikTok, dan usaha, mungkin ada usaha skincare apa-apa kemarin gitu ya, kalau nggak salah. Nah di situ aja dari penghasilannya Facebook, dari penghasilan YouTube itu aja udah sangat lumayan sekali kalau menurut saya. Dan apa namanya, belum dari usaha-usaha yang lain nih. Mungkin AL kan nggak pernah ya dapat penghasilan dari medsos, dari YouTube, Facebook. Makanya dia nggak ngerti guys. Padahal apa namanya, dari YouTube dan FB aja ya, sekarang ini wow luar biasa sekali ya penghasilannya. Banyak yang sukses dari usaha dari medsos ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru terkait kisruh uang donasi Agus Salim. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini.